Tuh, di situ yang mau mancing bisa mancing. Daripada kayak gitu kok. Gitu. Masuk Nah, itu ada ayunannya. Jadi ini view danaunya good kali ya di sini. Good kali view danaunya. Posisi yang paling luas. Nah, ini tendanya. Dia udah ada betonnya gini dan ada listriknya. Ya, cuman di sini masalahnya kayak signal. Karena signal daerah sini agak susah ya. Selain lokasi pegunungan mungkin karena pohon-pohon tinggi. Ya, mungkin seperti itu. Nah, ini dia kalau lihat ininya ada betonnya di bawah, baru ada tenda. Jadi nggak usah khawatir kena hujan atau kebanjiran, nggak usah khawatir ya kayak kita camping pada umumnya, karena ini pakai terpal solid nih, pakai terpal solid ya. Nah, tuh terpal solid yang cukup kuat dan itu cukup lebar ya. Kalau kita lihat dari belakang sampai ke depan tuh kurang lebih ada sekitar 5 meter atau 6 meteran. Ya, 5 meter atau 6 meteran panjangnya, termasuk dengan termasuk dengan teras yang kecil tadi. Oke, jaraknya kalau misalnya dari dari Medan itu kurang lebih sekitar 3 jam. Jaraknya sekitar 3 jam. Jalannya juga nggak jelek-jelek amat. Mobil sedan saya rasa bisa masuk sini walaupun dengan sedikit perjuangan, tapi nggak nyangkut-nyangkut lah, bisa masuk. Dan dia bisa reservasi. Jadi reservasi nanti di link di kolom deskripsi saya sertakan ya. Nah, ini dia ada tempat api unggun yang saya bilang tadi. Ini ada kayak melingkar gitu, bisa duduk. Ini kalau malam seru sih ya, kalau malam seru. Nah, kemudian untuk rate harganya satu sepeda motor dari 55.000 dan satu mobil itu 150.000. Dan harus diketahui bahwasanya tidak bisa masuk di hujan. Ayo. Bentar, ambil tripod. Ini tiba-tiba hujan ya, tapi karena kita sebentar ya udahlah. Nggak apa-apa, kita ambil tripod dulu. Jadi rate harga itu mobil 150.000 tapi tidak bisa masuk di weekend ya, karena weekend full. Jadi dia bisa masuknya cuman di hari biasa ya. Kalau di weekend tuh khusus yang udah reservasi aja atau yang nginap di sini. Di atas juga ada nih, di bagian atas. Ini yang tadi saya tunjukkan, ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8. Baru yang kabin full kayak gitu tuh kayaknya 2 lantai ya. Jadi tuh ada 2 kabinnya. Di sini juga ada restonya. Dan Anda bisa makan di sini. Ya, jadi nggak usah khawatir lah di sini. Memang masalah utama adalah signal ya. Oke, ini udah mulai, bukan mulai, ini memang udah gerimis ya. Udah gerimis, jadi mau cari tempat teduh dulu. Tapi nyari anak-anak ini lagi di mana nggak tahu. Nggak tahu di mana. Sekali lagi terima kasih untuk pihak Maripro yang udah mengizinkan kami masuk walaupun ini di weekend karena terjadi miskomunikasi. It's okay. Yang penting kami bisa masuk ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ada tempat ayunan sambil main-main. Kalau bikin kayak gitu di rumah bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Kalau bikin kayak gitu di rumah nggak bisa ya? Tempatnya nggak ada. Nah, ini ada kayak ayunan-ayunan tali gitu ya, di dekat kabin yang ada di atas air. Wah, ini udah basah nih, tengok ini udah hujan. Parkirnya juga cukup luas ya. Ini tempat makannya, restonya di sini ya. Kalau Anda lihat, nah ini lagi gerimis karena kita di bawah pohon, jadi nggak terlalu terasa kali sih gerimisnya. Oke, mungkin yang mau nginap di sini ya. Di sini jadi modelnya tuh kayak tenda. Jadi mungkin nanti yang agak tidak biasa itu adalah suara ya. Suara dari luar tuh pasti kedengaran kali masuk ke dalam. Cuman ya sensasinya beda ya sama di kamar. Kalau mau yang ngambil yang kayak kamar hotel mungkin bisa ambil yang di sana tadi ya. Tuh yang kabin yang 2 itu. Yang di atas ada, oh nggak 2 sih. Ada 3 itu kayaknya yang bangunan full. Bisa ambil di sana. Tapi kalau mau merasakan sensasi dari makin deras ya. Bukan sensasi hujan ya. Kalau merasakan dari sensasi dinya, sensasi campingnya, mending ambil yang di sini nih ya, sini. Oke, hujan, kita teduh dulu.
Jangan lari jatuh lagi adik nanti. Ini restonya. Ini nggak tahu nih buka 24 jam atau enggak. Mungkin 24 jam, mungkin enggak. Coba kita. Restonya nggak terlalu gede-gede amat deh. Nggak betul ada 30-40 orang, 50 lah sama yang di dalamnya. Ini lagi deduh semua. Gitu masuk langsung hujan ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Ukiara sama Uminya. Ayo sini, Dek. Uminya lagi kebasahan. Hai. Basah kakak ya? Oh dia nggak basah, dia nggak terlalu basah ya, karena di bawah pohon. Jadi nggak basah-basah sama. Dan tunggu hujan reda bentar. Oke. Nah ini kebetulan ini ada kayak hallnya juga gitu ya, tempat untuk apa? Kayak yang ruangan besarnya gitu. Dan di sana ada area untuk game. Jadi ini kebetulan lagi ada yang komunitas lagi main game. Ini yang nginap sini. Nah kita di kamar di atas pada kosong ya. Ini di kayak apa ya namanya? Kayak. Nah ini ada kayak hallnya gitu lah. Oke ini ada tulisan nih, tertera. Namanya kawasan Taman Wisata Deleng Lancu namanya. Nah, itu sebetulnya nama resminya. Oke, hujan sudah mulai reda. Kita lanjut hunting foto lagi. Nah ini hujan sudah reda, tapi sudah mulai berkabut tuh kalau kita lihat. Nah tuh sangat berkabut sekali tuh. Tuh, paling mungkin kalau kita hitung jarak pandang cuman berapa lah ya? Paling jarak pandangnya cuman sekitar 100 meter paling udah nggak kelihatan. Mungkin pulang nanti kita harus hati-hati ya. Nanti kalau yang masih kabut nanti saya tunjukkan footage pulang ya. Ini kita foto-foto dulu ya. Nih, anak-anak lagi sesi pemotretan. Hai. Keren. Ini sekarang posisinya kabut parah ya. Jadi seberangnya danau tuh nggak kelihatan sama sekali tuh, nggak kelihatan tuh. Nah ini posisinya. Jadi sekarang kalau jalan juga palingnya jarak pandang berapa lah tuh? 200 meter nggak nyampe ya. Oke, ini sekarang kita di daerah kabin yang ada yang di atas kayak di atas airnya ya. Jadi ini ada kabinnya, kiri kanan ada kamar mandi. Kamar mandinya di luar dan ini pakai pemanas. Kalau Anda lihat di situ ada kompor gas, ada tabung gas 12 kilo itu fungsinya untuk memanaskan air ya. Jadi dia ada air hangatnya lah gitu. Kalau misalnya kita di kamar mandi nih ya, ini posisinya langsung langsung ke danau ya. Anda bisa mancing mungkin di sini ya. Dan ini cuman ada 2 ya, ada tempat duduknya di depan seperti itu ya kan, yang di sebelah sana juga ada tempat duduknya. Dan ini mungkin nanti agak mungkin mengganggu ini ya, dia naik kapal tuh dari sini. Ini kayak dermaganya, jadi kalau kita mau ada wisata kapal bisa jalan keliling-keliling ke ke lokawarnya, itu kapalnya dari sini naiknya ya. Ini cuma ada 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini walaupun airnya tenang tapi
terasa agak goyang ya, padahal ini kondisi air tenang. Jadi mungkin kalau kita tidur di dalam kapsulnya itu agak sedikit ya nyung-nyung gitu lah. Mungkin kalau malam lebih tenang ya, atau mungkin kalau nggak ada angin lebih tenang. Tapi kalau kapal lewat dari tengah, itu pasti ini akan bikin gelombang dan ini akan goyang-goyang. Jadi nanti kamarnya agak goyang-goyang sedikit ya. Ini jalannya ya, jalannya lumayan panjang dan lumayan licin ya. Jadi harus hati-hati, tapi pengamannya good ya, kiri kanan. Besinya kokoh solid ya. Nah ini oke, kita siap-siap pulang ya, karena ini kita udah sore ini mau balik ke Brastagi dan kita ada lanjut acara di sana, rencana mau bakar-bakar ya di Bukit Kubu. Kita udah sewa 3 kamar di sana ya. Nggak kelihatan dong. Nah ini baru kelihatan nih ya, ini posisinya. Oke, kita lanjut balik ke Brastagi. Let's go. Wah, kabutnya tebal ya. Ini kita mau pulang, tapi kabutnya tebal tuh, tengok tuh. Wih. Nanti mudah-mudahan tembus lah ya, karena kita ada lampu kuning. Tapi nggak tahu juga tuh seberapa tembus lampunya. Ya. Seharusnya sih tembus sih fog lampnya ya. Oke, kita langsung balik ke Brastagi. Let's go.